Hai teman-teman, bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Buddha. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7 SMP bab 3 tentang kriteria agama Buddha. Sebelum masuk ke materi, teman-teman perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menceritakan tentang agama Buddha. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan tentang kriteria agama Buddha berdasarkan pada hasil Kongres Umat Buddha Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1979 di Yogyakarta. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan tentang sebutan Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Buddha. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan tentang makna Triratna. Dan yang kelima, peserta didik dapat menceritakan tentang makna Tisarana. Hal pertama yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu apa itu agama Buddha? Agama Buddha atau sering disebut Buddha Dhamma atau Buddha Dharma merupakan salah satu agama di dunia yang dipeluk oleh hampir 1 miliar penduduk dunia di berbagai negara. Negara-negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha yaitu negara Thailand, Sri Lanka, Burma, Nepal, Tibet, Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Taiwan. Di samping itu, yang cukup banyak umat Buddhanya yaitu juga berada di Singapura, Malaysia, India, dan Indonesia. Ajaran Buddha tertulis dalam kitab suci Tripitaka dalam bahasa Sanskerta atau Tipitaka dalam bahasa Pali. Tripitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka berisi tata tertib bagi para biku atau bikuni. Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Buddha. Abhidhamma Pitaka berisi ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan. Agama Buddha di Indonesia berkembang pesat pada zaman Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah. Kemudian berkembang pesat pula pada zaman Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Agama Buddha bangkit di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Kebangkitan ini diawali dengan terbitnya majalah Mustika yang membahas 3 agama, yaitu Buddha, Tao, dan Konghucu. Lalu diikuti oleh berbagai pertemuan di berbagai kelenteng dan didirikannya perkumpulan teosofi. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kriteria agama Buddha di Indonesia. Pada Kongres Umat Buddha Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1979 di Yogyakarta, ditetapkan kriteria agama Buddha Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Umat Buddha dari berbagai tradisi menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti Sang Hyang Adi Buddha, Yang Buddha, Yang Esa, Tuhan Yang Esa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Kriteria yang kedua yaitu Triratna atau Tiratana. Triratna adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kriteria yang ketiga adanya Trilakana atau Tilakana.
Yang dimaksud trilakana adalah anicca, dukkha, dan anatta. Anicca adalah ketidakkekalan, dukkha adalah penderitaan, dan anatta tanpa inti. Kriteria agama Buddha yang keempat yaitu adanya catur Arya Satyani atau Cattari Arya Sajjani. Yang dimaksud catur Arya Satyani adalah dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Yang kelima adalah Pratitya Samuppada atau Paticca Samuppada. Yang dimaksud Paticca Samuppada adalah 12 mata rantai sebab akibat. Kriteria yang keenam adanya karma atau kama. Karma adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Kriteria agama Buddha yang ketujuh adalah punarbawa atau punabawa. Yang dimaksud punarbawa adalah kelahiran kembali. Yang kedelapan adanya nirwana atau nibbana. Nibbana adalah kondisi yang sudah terbebas dari noda samsara dan dukkha atau penderitaan. Kriteria yang kesembilan adanya bodhisattva atau bodhisatta. Bodhisattva adalah calon Buddha. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai kriteria agama Buddha berdasarkan pada hasil Kongres Umat Buddha Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1979 di Yogyakarta. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sebutan Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Buddha bermacam-macam. Kemudian, Triratna merupakan alat pemersatu umat Buddha. Semua umat Buddha menyatakan perlindungan kepada Triratna melalui prosesi Tisarana. Demikian pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga memberikan manfaat. Tetap semangat untuk terus belajar. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.